Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syarutun Yuladia dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relation. Hari ini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan bagaimana peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Menurut Joko Kencana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut pendapat lainnya dari Sadono, bahasa adalah alat manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang digunakan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, pendapat, pikiran, atau perasaan seseorang. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia adalah bahasa yang dimiliki oleh negara Indonesia sejak peristiwa Sumpah Pemuda dan sebagai bahasa resmi aspek di semua kehidupan di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah media atau wadah penyampaian informasi atau pikiran seseorang agar mudah dipahami dan memperoleh feedback dari orang lain. Bahasa Indonesia sendiri memiliki peran sebagai sarana berpikir dan pendukung pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi kini semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting untuk mempermudah dalam penyebaran dan menyampaikan suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Keberadaan bahasa tidak dapat dipisahkan dari lingkungan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Bahasa Indonesia menjadi jembatan dalam pengajaran berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hal ini karena akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa ada kendala di perbedaan bahasa. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia harus dijaga dari pengaruh bahasa asing. Maraknya penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanpa disadari dari kita, banyak perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Maka dari itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mengakses dan memahami berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga membantu dalam kemampuan berkomunikasi. Bahasa Indonesia yang menjadi kunci untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Kata penghala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah penarik. Dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menariknya. Dalam dunia pendidikan, bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah fondasi utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Bahasa Indonesia memungkinkan interaksi dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan itu sendiri merupakan proses dalam masyarakat dengan mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi melalui lembaga pendidikan seperti sekolah dasar dan perguruan tinggi. Menurut Siswanto, bahasa Indonesia berpengaruh dalam menentukan perkembangan bahasa agar sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa ilmu yang berfungsi sebagai penghala ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kepentingan pembangunan nasional, penyebaran dan perluasan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi menggunakan bahasa Indonesia dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini karena bahasa adalah sarana utama dalam penyebaran ilmu. Dalam pengembangan ilmu, bahasa adalah sarana komunikasi antar para ahli atau pakarnya dalam bentuk buku atau karya tulis lainnya. Maka dari itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar ilmu sampai pada tingkat yang tinggi seperti bahasa Inggris. Bahasa Indonesia merupakan hal utama yang harus digunakan dalam lingkungan pendidikan sebagai sarana komunikasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia menyangkut 4 hal kebahasaan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini agar dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di zaman yang semakin meningkat pesat ini, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas. Maka dari itu, bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menyebarkan kepada masyarakat dengan mudah.
Hal ini memudahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ke Indonesia dapat diterima masyarakat menjadi lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam menyebarkannya. Selanjutnya kita membahas mengenai peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengantar dan menyebarkan ilmu pengetahuan ke berbagai kalangan, terutama pada tingkat pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di luar. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan berbagai kalangan di tingkat pendidikan untuk mengakses dan memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah, termasuk mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan dalam karya-karya ilmiah seperti tesis, disertasi, skripsi, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memfasilitasi sebagai alat penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, melainkan sebagai bahasa yang aktif digunakan dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, dalam lingkup keilmuan, bahasa Indonesia memiliki peran untuk menyampaikan pemikiran ilmiah dan teknologi secara jelas dan tepat. Kosakata dalam bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi seiring berkembangnya zaman, sehingga istilah-istilah baru terus muncul. Hal ini memungkinkan kosakata bahasa Indonesia untuk menampung istilah baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para ilmuwan, peneliti, atau ahli di bidangnya mampu untuk berkomunikasi dan berbagi hasil penelitian ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Berhubungan dengan keberadaan bahasa Indonesia di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Namun, tantangan tersebut memberi peluang bagi bahasa Indonesia untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, dengan upaya yang terus-menerus, bahasa Indonesia perlu dikembangkan karena masih mengalami kekurangan kosakata dan peristilahan. Menurut Cair, ada dua faktor yang menyebabkan bahasa Indonesia perlu dilakukan pembinaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pemakaian bahasa Indonesia tidak mengerti kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga orang hanya mengerti saja tanpa tahu artinya atau maknanya. Yang kedua adalah akibat dari arus globalisasi, sehingga masyarakat Indonesia mengalami penurunan rasa kebanggaan dan cinta terhadap bahasa Indonesia karena lebih sering menggunakan bahasa asing. Dari yang sudah dijelaskan tersebut, kesimpulannya adalah bahasa memiliki peran penting sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa bukan sebagai alat komunikasi saja, tetapi bisa juga sebagai media utama dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa Indonesia memungkinkan akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sendiri mampu beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Namun di era globalisasi, bahasa Indonesia sering dihadapi tantangan dan juga dari tantangan tersebut memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan beradaptasi. Dari yang sudah dijelaskan tersebut, ada beberapa saran mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan dengan menghindari penggunaan bahasa asing yang berlebihan, karena hal tersebut akan dapat mengurangi rasa cinta terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga terjadi penurunan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akibat penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan bagaimana peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.